A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuja ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita suatu kenikmatan yang berupa kesehatan dan bisa bermuajahah dalam waktu yang memang berkah dan juga bisa menjalani aktivitas dengan istiqomah, dan mudah-mudahan juga kita selaku makhluknya yang senantiasa tasyakkur bi nikmat kepadanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya dengan terus-menerus, dengan tanpa mengurangi, dan selalu istiqomah membacakan salawat kepadanya. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang cerah ini, waktu yang memang singkat ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan tentang ibrah surah Al-Qadr. Pengertian daripada ibroh secara dasarnya adalah pelajaran. Dalam sebuah pelajaran, maka lebih afdolnya itu adalah keutamaan dalam ibroh surah Al-Qadr tersebut, yang mana surah Al-Qadr ini ibrohnya pada ayat yang pertama adalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat yang pertama yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, di malam kemuliaan. Ini sudah jelas bahwasannya ibroh yang dimaknai dasarnya adalah pelajaran. Dalam ayat surah Al-Qadr ayat pertama ini tentang Al-Quran yang diturunkan benar-benar di malam kemuliaan, di waktu kemuliaan. Kemudian diteruskan dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi bagi orang-orang yang memang meyakini dan juga tahu dalam ibroh pelajarannya surah Al-Qadr ini, di ayat yang kedua sebuah nilai malam kemuliaan. Kemudian diteruskan dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Saking 1000 bulannya, kemuliaan ini banyak dicari ketika waktu-waktu dalam Lailatul Qadar
yang mana nanti kita akan sebentar lagi, dalam beberapa waktu lagi, menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam menjalankannya nanti secara istiqomah, ikhlas dan juga tulus, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bulan kemuliaan, malam kemuliaan yang terpredikat dalam 1000 bulan. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ketika kita memahami daripada 1000 bulan dengan dibandingkan malam kemuliaan, ini sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam itu malaikat-malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka, tulus mengatur segala urusan. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya pada ayat yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan. Jadi ketika malaikat-malaikat ini turun, saking memberikan suatu keberkahan dengan menaburkan beberapa malam kemuliaan ini, maka manusia di malam Lailatul Qadar nanti berharap daripada turunnya Al-Quran ini yang dicantumkan atau yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar ini benar-benar dimaknai dengan khusyuan, dimaknai dengan hal-hal yang memang untuk mengharap daripada untuk mencintai Allah. Dengan tanda kutip, ibrah daripada surah Al-Qadar ini dalam ayat 4, kata-kata daripada Jibril diturunkan dengan izin Tuhan mereka, tulus mengatur segala urusan. Subhanallah. Jadi manusia atau insan bersiap-siap untuk mengharap daripada ketulusan yang mengatur segala urusan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat dan Jibril yang memang sebagai hamba-hambanya Allah untuk memberikan suatu keanugerahan, keberkahan di malam kemuliaan itu. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kelima, salamun hiya hatta madla'il fajr, yang artinya salam sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah. Ayat yang kelima ini kata-kata daripada salamun, salam sejahtera, mengabarkan, menginformasikan bahwasannya dalam ayat yang kelima ini adalah kesejahteraan itu sampai terbit fajar. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman mampu untuk mengimplementasikan ibadah-ibadah ibrah dalam surah Al-Qadar ini menjadikan suatu keutamaan, yakni supaya bisa bermanfaat bagi seluruh yang memang kita senantiasa berbuat kebaikan. Dan tadi sudah dijelaskan juga dalam ayat ke-1 sampai 5 sangat jelas sekali. Mudah-mudahan ibrah dalam surah Al-Qadar ini mendapatkan suatu yang memang Allah ridhoi, yang Allah selalu memberikan suatu petunjuk bagi kita semua dalam Lailatul Qadar nanti, terutama dalam ibrahnya surah Al-Qadar, mendapatkan malam kemuliaan, khususnya adalah diturunkannya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sedikit daripada pemaparan dan juga penjelasan tentang ibrahnya surah Al-Qadar. Sekali lagi mari kita berdoa di
bulan suci Ramadan nanti memberikan dan juga mencari suatu bulan kemuliaan dalam ibrahnya surah Al-Qadr. Sekali lagi mari kita untuk mencarikan suatu bulan kemuliaan ketika dalam ibrahnya surah Al-Qadr ini sangat luar biasa, subhanallah. Mungkin sekali lagi itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan ibrahnya surah Al-Qadr ini, karena al-insanu ma'al khotoya wa nisyan. Mudah-mudahan itu sebagai pengingat kita semua dalam ibrahnya surah Al-Qadr ini, sebagai penyemangat motivasi dalam menjalankan bulan suci Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.